ashhada bizuri minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok dari pengekor hawa nafsu dari al-bid'ah yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah ar-Rafidhah. Maka la tusaddiquhum, jangan pernah mempercayai mereka. Apalagi sekarang mereka pandai bersandiwara, ingin propaganda mereka memerangi barat, padahal hum dan al-gharbiyun sawaun bisawa. Mereka dan orang-orang barat yang kafir itu sama saja, tidak ada bedanya. Cuma mereka sekarang sedang bersandiwara. Kemudian Allah berkatakan lagi, wa adallahu Allah ala ilmin, dan Allah sesatkan mereka di atas al-ilm. Terkadang sebagian orang yang sesat bukan mereka jahil terhadap kebenaran, terkadang mereka paham. Sebagai contohnya, ada salah satu tokoh agama di negeri kita yang sekarang lagi gencar-gencar untuk membela Syiah. Padahal dulu ketika dia belajar di Saudi Arabia, itu disertasi doktornya itu membantah Syiah, membantah kelompok tasawuf. Namun ketika kembali ke negeri kita, berubah akidah, menjual akidahnya, menjual agamanya demi mendapatkan kedudukan dan harta. Naudzubillah min dzalik. Sebagian orang Allah sesatkan ala ilmin, di atas ilmu. Dia tahu ala akidah yang sahih. Dia belajar di negara tauhid sana. Ketika pulang, dia berbalik menyerang negara at-tauhid. Dia sekarang membela negara Iran Syiah yang ar-Rafidhah, yang kafirah. Wa adalla ala ilmin wa khatama ala sam'ihi, maka Allah pun menutup pendengarannya, tidak lagi bisa menerima kebenaran. Wa qalbi, demikian pula hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan bagi penglihatannya tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hidayah ini sangat mahal harganya, tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Orang kafir, mereka memiliki harta, mereka memiliki kemewahan dunia, gemerlapnya dunia mereka memiliki semuanya, namun hidayah mereka tidak miliki. Kalau masalah harta dunia, masalah urusan dunia, tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Namun yang membedakan adalah al-hidayah. Maka perlu untuk kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas hidayah ini. Jangan kita sia-siakan, jangan kita kufuri hidayah tersebut. Kita syukuri dengan kita pertahankan, dengan terus kita telah berilmi, dengan terus kita beramal soleh, dengan terus kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kalau sudah disesatkan Allah Ta'ala, tidak ada yang lagi bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tadakkarun, tidakkah mereka ingat? Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ketika atau barang siapa yang telah dihiasi baginya kejelekan dalam amal perbuatannya, dan dia melihatnya sebagai suatu kebaikan. Artinya banyak manusia-manusia yang dihiasi oleh syaitan, amal perbuatannya itu kelihatannya baik, padahal hakikatnya adalah jelek, padahal hakikatnya adalah sesat dan menyesatkan, hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, dan sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Namun bukan demikian semena-mena Allah menyesatkan manusia, namun semuanya ada hukum sebab akibat. Manusia asalnya Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yumajisani. Ada faktor dari luar itu. Demikian pula orang tersebut yang menyesatkan dirinya. Fala mazahu azaghallahu qulubahu. Ketika mereka menyesatkan dirinya, Allah sesatkan. Seperti orang Syiah, ketika mereka menyesatkan dirinya, semakin Allah jauhkan dari agama Allah SWT, semakin Allah jauhkan dari fitrah yang salimah, dari akal yang sehat. Sehingga mereka tidak lain kecuali seperti orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak waras akalnya, dengan memiliki akidah-akidah dan ibadah-ibadah yang sekali lagi sangat amat jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hidayah tidak begitu saja Allah berikan, namun Allah berikan bagi mereka-mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh mencarinya, ikhlas, lapang dada dalam mencari kebenaran. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau orang itu malas-malasan cari hidayah,
seperti dalam urusan dunia, ada hukum sebab akibat. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu akan diperoleh dengan belajar. Hidayah itu akan diperoleh dengan belajar, dengan talabul ilmi, dengan datang ke majelis ilmu. Itu akan menjadikan orang itu mendapatkan al-hidayah. Namun kalau malas-malasan, seperti orang malas bekerja, tidak akan mendapatkan apa? Penghasilan. Hukum Allah Subhanahu wa taala fi hadzal kaun. Kemudian Allah mengatakan, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Maka jangan terlalu engkau bersedih hati terhadap mereka karena mereka telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Innallaha 'alimun bima yasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Fahadil ayatul karimatu al-mu'jizatu hiyal azau wal balsamu al-wahid lil aql al-mundahish. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi yang merupakan mukjizat Allah kepada Rasulnya